Pada episode sebelumnya, Dewa Maya telah menceritakan tentang identitas yang sebenarnya, mulai dari siapa dirinya, kekuatannya itu apa, serta memberitahu bahwa Polka itu masih hidup. Dilanjut dengan pertempuran sengit antara Phantom Solitaire dan juga Fair Breathing Bug, dan diakhiri dengan kedatangan Sayo dan pengawalnya di markas milik Dewa Maya. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Dead Moon Dead Play part ke-8. Setelah bebas dari penjara dan daripada gabut, Phantom Solitaire memutuskan untuk bermain game VR pada game center. Tidak disangka bahwa teknologi game VR kini sudah berkembang dengan sangat pesat. Dikala perjalanan mengingat Phantom Solitaire itu sangat terkenal, orang-orang langsung berbondong-bondong untuk memfoto Phantom Solitaire, yang hingga pada akhirnya dirinya dikejar oleh polisi mengingat Phantom Solitaire saat ini adalah buronan. Di waktu yang sama, Fair Breathing Bug juga selalu mengawasi setiap pergerakan dari Phantom Solitaire. Wayalah. Di sisi lain, atas perintah dari Pak Rozan, kini Sayo dan pengawalnya bernama Xiao Yulei akan tinggal di markas Dewa Mayat untuk sementara waktu. Alasan terbesar kenapa Sayo pindah akibat dirinya merasa depresi karena hampir semua boneka hiunya telah terbakar oleh kobaran api yang sangat amat dahsyat. Tak lama setelah itu, Xiao Yulei menunjukkan HP yang terdapat rekaman dari Pak Rozan. Pada rekaman itu, Pak Rozan bilang bahwa alangkah baiknya Sayo dan Polka tinggal di tempat yang sama. Lah, emangnya kenapa? Yang pertama, kamar milik Polka dan Sayo itu terbakar, dan kalau berada di satu tempat yang sama maka Xiao Yulei dapat melindungi mereka berdua. Serta alasan yang paling penting, sebentar lagi pihak kepolisian akan datang untuk mengecek keadaan. Pihak polisi yang dimaksud tidak jauh-jauh dari Tsubaki dan juga Arase. Jadi untuk menghindari hal yang tidak-tidak, alangkah baiknya Sayo mengungsi di tempat Polka, lebih tepatnya adalah markas milik Dewa Mayat. Meski Sayo adalah seorang wibu akut, tapi di sini Dewa Mayat berspekulasi bahwa bisa aja orang yang menyewa Misaki untuk membunuh Polka, yakni adalah si Sayo ini. Wayalah. Di hari berikutnya, mengingat Xiao Yulei bertugas untuk merawat Sayo, dengan cepat dirinya langsung segera mempersiapkan sarapan atau makanan pagi. Makan pagi bukan makanan pagi. Tidak ingin membiarkan seorang wibu itu masuk angin, Misaki berinisiatif mengajak Sayo untuk membeli kasur, sementara Dewa Mayat dan Kuruya akan membersihkan tempat untuk dijadikan kamar nantinya. Dikala hari menjadi malam, secara tiba-tiba Xiao Yulei terbangun dari tidurnya. Hanya dengan menyentuh kepalanya saja, Xiao Yulei dapat mendengarkan percakapan antara Kuruya dan juga Dewa Mayat, menandakan bahwa Xiao Yulei itu bukanlah sekedar manusia biasa. Lah, emangnya kenapa Xiao Yulei pakai nyadap suara segala? Jadi beberapa hari sebelumnya, Xiao Yulei diberikan sebuah misi oleh Pak Rozan untuk menemani Sayo ke kota Shinjuku. Pada awalnya Xiao Yulei merasa senang karena mengira bahwa dirinya telah diberi misi untuk menyingkirkan Polka palsu atau si Dewa Maya. Tapi kebalikannya, Pak Rozan justru memberi misi Xiao Yulei untuk melindungi Sayo dan juga Polka palsu. Meski diperintahkan untuk melindungi Polka palsu, tapi di sini Xiao Yulei ingin menyingkirkan serangga beracun yang berani mendekati si Pak Rozan, atau dengan kata lain, sedari awal Xiao Yulei ingin menyingkirkan si Polka palsu. Lebih parahnya lagi, Xiao Yulei juga ingin sekalian menyingkirkan si Polka asli. Wayalah. Apakah Xiao Yulei merupakan orang yang menyewa Misaki untuk membunuh Polka asli? Lalu kenapa Xiao Yulei sangat membenci si Polka asli? Alasannya cukup sederhana, yakni dikarenakan Polka asli itu sangatlah lemah. Xiao Yulei juga sempat berpikir bahwa lebih baik dirinya lah yang menjadi putra atau anak dari Pak Rozan menggantikan si Polka asli. Lalu kenapa Xiao Yulei sangat terobsesi dengan Pak Rozan? Jadi gini nih. Dahulu kala Xiao Yulei merupakan seorang asasin pada keluarganya. Sayang bahwa di misi pertamanya dirinya bertemu dengan Agakura selaku orang atau organisasi terkuat. Akibat dari pertempuran itu membuat Xiao Yulei kehilangan 4 anggota tubuhnya dan kini dirinya terbaring sekarat pada rumah sakit. Tidak ada pilihan lain, sang ayah pun ingin mengubah Xiao Yulei sebagai tingfu atau sederhananya untuk membuat sebuah racun. Bagi keluarga Lei, manusia tidak lebih dari sekedar benda. Maka dari itu, daripada mati tidak berguna, alangkah baiknya tubuhnya digunakan untuk membuat tingfu atau sebuah racun. Tepat setelah berkata seperti itu, secara tiba-tiba Pak Rozan pun datang ke tempat Xiao Yulei berada.
Berdasarkan perkataan dari sang ayah bahwa manusia tidak lebih dari sekedar barang, maka itulah Pak Rozan ingin membeli Xiaolei ini. Pak Rozan juga berkata, jangan pernah menganggap bahwa dirinya itu adalah orang baik, karena tujuan Pak Rozan membeli Xiaolei yakni untuk dijadikan subjek uji coba dalam pembuatan robot atau cyborg. Yep, Xiaolei itu adalah manusia robot yang biasa kita panggil sebagai cyborg. Dari sini mulai terjawab bahwa tubuh robot yang pernah ditawarkan oleh Pak Rozan adalah tubuh robot yang digunakan pada Xiaolei saat ini. Bisa saja bahwa Lemmings juga menggunakan tubuh robot yang sama untuk mendapatkan kekuatan overpower. Mengingat tubuh robot itu dibuat dan dikembangkan oleh keluarga Shinoyama. Untuk itu, demi membalas kebaikan dari Pak Rozan, Xiaolei mendedikasikan hidupnya untuk Pak Rozan. Saking terobsesinya, sampai-sampai dirinya ingin menjadi anak dari Pak Rozan. Itulah alasan kenapa Xiaolei sangat membenci dan ingin menyingkirkan Polka selaku orang yang sangat lemah. Kembali lagi ke timeline sekarang, bukannya mendapatkan informasi penting seperti identitas asli dari Dewa Mayat, Xiaolei hanya mendengar percakapan membahas mengenai naga bernama Marufi selaku si naga sadis. Kemampuan naga ini yakni dapat berubah menjadi pria tampan dan juga wanita cantik. Namun ketika sang naga sedang menipu keluarga kerajaan, justru dirinya malah berakhir jatuh cinta dengan salah satu jenderal pasukan kerajaan. Aku juga mau. Mendengar cerita naga, Xiaolei mengira bahwa saat ini mereka bertiga sedang membahas game fantasi, dan untuk suara tarian tengkorak itu bagaikan suara dadu yang terus dilempar tanpa ada hentinya. Dewa Mayat pun bilang bahwa Xiaolei merupakan orang yang sangat tekun dan juga sangat disiplin. Bagaimana enggak? Meski sudah larut malam, nyatanya Xiaolei masih berdiri tepat di depan pintu kamar Sayo selaku si wibu akut. Padahal sebenarnya Xiaolei sedang menyadap dan mendengarkan percakapan antara Dewa Mayat, Kuruya, dan juga Misaki. Tentu mendengar percakapan bahwa Dewa Mayat menyadari akan keberadaannya seketika membuat Xiaolei langsung ketar-ketir menjadi panik. Mengingat di area sekitar juga sama sekali tidak ada kamera CCTV. Sementara itu, setelah menerima kabar bahwa rumah keluarga Shinoyama telah terbakar, dengan cepat Tsubaki dan Arase segera datang ke tempat kejadian. Tak lama kemudian, setelah selesai menginterogasi beberapa pelayan, Takeru pun datang ditemani oleh kedua pengawalnya. Dikala diinterogasi, Takeru berpura-pura dengan beranggapan bahwa vibrating bag yang membakar rumahnya itu adalah vibrating bag yang asli. Takeru juga menekankan bahwa vibrating bag adalah musuh bagi keluarga Shinoyama. Buktinya saja beberapa gedung milik grup Shinoyama telah hangus terbakar oleh kobaran api. Maka dengan terbunuhnya vibrating bag, Takeru menyimpulkan bahwa tidak akan ada lagi insiden kebakaran. Untuk menekan mental milik Tsubaki, di sini Takeru juga bilang bahwa dengan bebasnya Phantom Solitaire akan berdampak besar bagi saham Shinoyama. Jadi buat para polisi di kota Shinjuku, bekerjalah dengan benar dan tidak berbuat kesalahan lagi. Begitu proses interogasi selesai, sebenarnya Takeru bisa saja menyingkirkan Tsubaki dan juga Arase. Namun mengingat mereka juga sedang menyelidiki si Polka, mungkin saja identitas asli si Polka atau Dewa Mayat akan segera terungkap. Dikala perjalanan pulang, Arase bilang bahwa kedua pengawal milik Takeru memiliki aura yang sama persis seperti dirinya. Di mana aura itu hanya dimiliki oleh orang yang berprinsip bahwa segala sesuatu atau masalah itu dapat diselesaikan dengan cara kekerasan. Setelah menyelidiki lebih dalam, Tsubaki juga menyimpulkan bahwa semua insiden yang terjadi akhir-akhir ini berpusat pada Polka dan juga si Takeru. Atau dengan kata lain, kedua orang itu baik Polka dan Takeru memiliki keterlibatan dalam insiden yang terjadi. Di hari berikutnya tanpa basa-basi lagi, Tsubaki langsung mengadakan rapat membahas lebih lanjut mengenai seorang pemuda bernama Shinoyama Polka. Mulai dari polisi yang menemukannya dalam keadaan leher berdarah, berteman dengan Kuruya selaku informan yang jadi musuhnya Arase. Lebih parahnya, Polka juga selalu bersama dengan Misaki di mana jejak kakinya berada pada insiden bola bakso. Bisa saja ketika Lemmings menampakkan diri di bar tempo lalu dan juga bebasnya Phantom Solitaire itu juga disebabkan oleh Shinoyama Polka ini. Wayalah. Terlepas dari itu, mengingat uang sudah habis, di sini Dewa Mayat dan kawan-kawan memutuskan untuk membuka toko peramal kembali. Namun tepat ketika ingin pergi ke tempat kerja, secara tiba-tiba Tsubaki dan Arase datang ke tempat Dewa Mayat berada. Bukan untuk mencari masalah, tapi Tsubaki ingin diramal langsung oleh Polka selaku si Dewa Mayat. Wayalah. Bang, udah bang.